Anjir. Lu kenapa? Bau anjir. Oh, iya. Anjir. Halo Sobat Bocol, apa kabar? Kita di episode 1 ya? Udah terakhir. Buat Iya. tahun ini. Oh iya. Enggak, biasanya lu datang ke rumah gua tuh pas episode awal, bukan Oh, episode gitu. akhir. Ini lu ada apa? Mau ke studio nih sekarang? Jadi untuk game week terakhir ini kita kan udah lama nih nggak barengan podcast. Selama ini kan Zoom mulu. Kita coba berikan yang terbaik lah buat bacotin. Yoi. Jadi gua sama Raka khusus bertemu lagi nih buat game week terakhir. Tapi gue senengan di Zoom sih, biar nggak ketemu lu. Gua rela-relain swab loh. Soalnya kalau di studio tuh gue harus bayarin lu makan, ya kan? Ya udah, terus sekarang mau ngapain? Ya besok kita podcastnya di Baba Raffi aja. Iya. Sekali-sekali kita ini loh repotin Baba Raffi. Bayu Raffi aja lah kita repotin, nggak Oh, usah direpotin. Bayu Raffi ya? Halo Bay, gimana Bay? Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana untuk game week terakhir ini? Oh, dia udah nggak peringkat 1 Indonesia ya? Udah enggak aja, udah setahun. Peringkat 1 coy. Oh, 1 juta. 1 juta ya? 1 juta. Oke. 1 juta. Oke, tapi sebelumnya gue mau ucapin terima kasih banyak dulu kepada sponsor kita Baba Raffi. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung Musim. game week ya, Mhm. musim. Dan alhamdulillah untuk hadiah Liga Bacotin Elite Global kita Liga Elit kita udah siapin. Jadi untuk peringkat 1, 2, dan 3 siap-siap untuk menerima hadiah dari kita Yoi. dan Baba Raffi. Iya, dia dari Grand Prize dari Baba Raffi. Dan juga kuis-kuis yang udah terselenggara juga Ya, dibantu sama Terima kasih juga Turnip untuk para Fish. sponsor. Ya. Oke, sip. Mudah-mudahan tahun depan kita masih bisa bikin liga dengan sponsor yang lebih gede lagi gitu. Yoi. Gitu. Karena memang FPL ini mulai banyak sponsor-sponsor besar yang masuk ke dunia FPL. Oke, sip lah. Kita nantikanlah untuk Bismillah sponsor depan. 10 juta. Iya. Kali bisa hadiahnya mobil Yaris besok. Amin. Aminin bacoters, aminin. Oke, jadi untuk game week kali ini seperti biasa, nggak seperti biasa sih. Gue udah nggak mau ngejelasin strategi transfer sama kapten karena yang ditunggu-tunggu mungkin best bacotin doang gitu. Gue udah berbusa-busa ngomongnya tapi ya udah. Tim lu sudah tidak penting. Sudah. Apalagi timnya Bayu. Udah tidak penting, Udah yang penting itu best bacotin. Oke, jadi untuk game kali ini kita khusus membahas best bacotin saja. Yoi. Tapi sebelumnya game week 37 gimana poin lu? Bayu dulu deh. Poin gua lumayan nih, kalau nggak salah lumayan sih buat poin kemarin. 50 lah. Iya, 50 masih di atas. Tapi ya udah agak jauh, tetap kita lanjutkan. Yo. 50. Tapi kalau pilihan best bacotin kita yang gua curahkan semua 77 kekuatan ya? gua 70 berapa? 77. 77 apa Ya, 71? Ya sekitar segituan lah 70. Iya. Wow. Itulah Tapi dia. gila loh, kemarin pilihannya Bayu Willock coy. Yo, Felix. Anjir, Felix. Willock, Philip sama Antonio. Anthony. Oh iya. Oh, kemarin IPL main udah pakai penonton ya? Ya, udah Nah, main. Pantas itu sudah kekuatan balik gua, ilmunya. anjir. Tuh. Jadi udah mulai- iya, mulai- kekuatan mulai ada. Itu. Mata-matanya itu udah di penonton. Udah ada. Tapi dia tetap nggak bisa nerawang tim City. Kan nggak ada fans ya? Enggak. Ada fans ya, lo itu susah. Pinter lo ya sekarang. Kalau lu gimana? Poin lu kemarin? Poin gue diselamatkan sama ini, duet TA dan Philips. Oh gitu ya? Berarti lu pakai double dash ya? Double dash. Poin gue di hari kemarin pagi, sebelum Liverpool main, gue cuma 18 apa ya? 19 ya? Nah, Anjir, kecil banget lah. dikit Terus banget. terakhir tadi pagi
55 gua. 55. Yoi. Tinggi Sama. kali 55 gua. Sama kayak gua. Tapi emang game week 37 ini banyak yang busuk sih. Iya, Nggak busuk ya. Di luar prediksi. Busuknya di pilihan kapten sih. Busuknya di pilihan kapten, makanya kalian Iya, main iya, sebenarnya kapten. hitungannya gede. Blank. Iya, kebanyakan kapten blank makanya poinnya rata-ratanya kecil gitu. Fernandes, Salah, Kane, Kalau Fernandes kan Son. dia ngejebak. Oh, dia Lumayan. lumayan ya. Jadi beruntung yang kemarin ngaptenin Banford. Betul. Nah, itu lumayan itu. Iheanacho. Iheanacho. Nah, Kalau pemain 30 mantap menit. itu. Phillips. Kalau ada yang ini. Nggak ada kayaknya. Oke lah. Oke, sip. Kita langsung saja. Lu gimana? Kan udah gue bilang 55 sama kayak lu. Iya. Udah lah, santai lah. Berarti Bayu doang yang noob ya. Ya biasa lah. Emang kalau abis juara susah mempertahankan. Euro nih. Euro. Udah FPL dulu, baru Euro. Fantasi Ya. singkong aja belum selesai. Iya. Coy. Oke, kita langsung aja ke bes bacotin. Best. Bes bacotin. Nah, bukan bus. Bis, bus. Oke. Sengaja gua minta direvisi. Oke, Kami. jadi kita ada 11 pemain yang akan kita jelaskan hari Minggu ini. Formasinya 3-4-3. Di Oke. posisi kiper kita ada Randol. Besok lawan Soton. Randall kiper mana sih? West Ham. Karena Kan Fabianski cedera. pilihan kipernya semuanya juga bingung ya buat Iya. game week terakhir banyak yang cedera dan juga jadwalnya tuh nanggung semua. Dan pilihan kita jatuh kepada si Randolph, si Rusa ya kan. Biasanya nama Rusa Randolph kan. Iya. Iya. Iya selalu dah. Nah, ini kita pilih dia karena Fabianski cedera dan lawannya Soton yang nggak tahu kayak nggak bisa nyetak gol lagi sekarang. West Ham juga membaik Iya, sekarang. kenapa ya sekarang ya? Iya, Soton nggak tahu kenapa. Apa dia kehilangan magicnya Ings? Iya, Bisa ini jadi jadi sih. nggak kelihatan. Golnya Kelihatan, kelihatan dari iya. bola mati. Nggak dipanggil timnas juga lagi kan? Iya bisa jadi. Itu jadi Dipanggil motivasinya. Kayaknya- hilang. Ngambil cuti dia. Itu. Nah, Namanya cuti panjang. Ingslang. Ings Oke lah, Randall. Kenapa Randol? Besok lawannya Soton. Kemarin juga clean sheet Soton terus dapat juga- bonus poin juga kan. Bonus poin Iya. net dia. Iya. Soton juga agresif. Serangannya juga udah mulai menghilang ya. Jadi udah biasa-biasa aja. Kalaupun memang ada, Randolph ini kita pilih karena pertimbangan save-nya. Dia juga lihai dalam melakukan save. Jadi Fabianski cedera, dia kan juga mau tampil gitu. Menunjukkan yang terbaik untuk manajernya gitu. Iya. Jadi untuk peluang clean sheet besok itu ada, Tinggi. kalaupun enggak save-nya yang bagus. Soton karena Soton susah sih untuk nyetak. Oke. Oke, Selanjutnya selanjutnya kita ada 3 back. apa itu? Ada Dallas Dallas Leeds tuh besok lawan WBA. selain besok lawannya WBA di 2 pertandingan terakhirnya Leeds mencetak clean sheet kan. Nah, Dallas itu ya gimana ya? Dia tipikal back yang menyerang dan Leeds juga punya pertahanan yang lagi bagus. Apalagi lawannya West Brom juga yang menurut gua sih nggak pertahanannya Leeds ini akan bisa menahan benturan dari West Brom. Dan Dallas untuk besok ini pilihan bijak sih di antara pilihan back yang lain yang agak-agak tricky gitu. Jadi kalau untuk yang save-nya, amannya untuk defender, menurut gue sih di Dallas. Dallas ya. Oke. Kemudian next ada si pemain crossing nih. Asis crossingnya bagus banget ya. Ini pemain yang menemukan form terbaiknya lagi Terbaik. di beberapa game. Tapi saya nggak kepanggil timnas. Emang nggak dipanggil? Nggak kepanggil timnas? Belum pengumuman coy. Oh belum ya? Pengumuman Belum Inggris. pengumuman. Oh. Iya. Belum ya? Belum. Kalau Cuman udah sampai ada Inggris, isu gitu. kalau sampai Inggris ngutamain malah Wan Bissaka daripada TA, keok Nah. Inggris yang bakalan juara sumpah dah. Kayak Anjir, yang juara ini ya, Bang. Bangke jagoan Jerman gua kan. itu. Iya sih jagoan gua, tapi isinya pemain Chelsea Jerman. semua.
Iya lah, Iya, jagoan iya. gua itu. Tapi sih main Top jersey scorernya, semua. top scorernya Timo Werner. Nah, Oh iya. tahu nggak top scorer Jerman pas qualifiers? Sergei Havertz. Gnabry anjir. Oh Gnabry. Gnabry malah gara-gara Werner sama Havertz kagak nyetak gol. 8 gol. Udah dulu deh. Oh iya. Itu di episode berikutnya Nanti aja. Fantasi Iya. Euro. Kemudian ada Alexander Arnold. Besok lawannya Crystal Palace. Banyak orang yang bilang Crystal Palace ini besok bakal jadi Barcelona gitu. Oh, Bakal mengalahkan Liverpool. Tapi Liverpool ini menjadi MU. kagak, bukan Oh. menjadi MU. Ini pertandingan kandang terakhir dia di home Betul. dan hidup matinya di zona UCL. Betul. Setiap pertandingan berasa final buat Liverpool. Walaupun nggak masuk final sama sekali ya musim ini. Iya, tapi berasa final. Makanya berasa Nah. final. Kasihan. Bukan Kasih tauin, Bay. Liverpool. Bentar lo. Ya Liverpool, makanya kita ngambil double dev ya. Sekalian bahas aja, kita juga ngambil Sekalian. Phillips. Oke. Kita double Ada dev, Phillips. TA dan Phillips, TA tapi lebih potensi buat assist. Phillips juga bisa nyetak gol kayak kemarin. Tapi kita cari dari clean sheet-nya nih. Besok penampilan terakhir di Anfield juga, makanya kebanyakan kita untuk bacotin game week kali ini banyak yang ngambil home karena apa? Fans juga udah mulai masuk, ya kan? Dan tahu sendiri Liverpool tuh kekuatannya ternyata memang defense. Kayaknya fansnya Dan memang dari selalu- beberapa iya. musim terakhir ini, terakhir kali Liverpool main di Anfield, itu kan selalu gila-gilaan menang ya gila. Iya makanya. gitu. Saya kira sama supporternya nih, sama fansnya. Soalnya Palace lagi. Wede. Soalnya Palace lagi kan. Walaupun Zaha sudah mulai ke Messi-Messian kan. Oh gitu. Iya coy. Beberapa game terakhir ini Zaha bagus. Kita ngambil double. Ini katanya dengar-dengar fans MU sampai camping lagi nih, mau demo katanya. Pokoknya rusuhin Liverpool lah ya. Iya, harusnya Liverpool. Anjir. Giliran lawan Liverpool demo. Lawan yang lain tidak peduli. Oke, berarti pertimbangannya kenapa kita ambil Arnold, pertimbangannya assist dan Phillips, pertimbangannya memang untuk depth-nya pool ini rapat banget. Bagus. Apalagi lawannya Crystal Palace. Oke. Gitu aja. Kemudian ada pelanggan tetapnya Baba Rafi. Yoi. Ini ngincer top skor juga ya? Ya, betul. Ini si Salah nih kemarin ngomongin sama Yang Salah. ownernya Baba Rafi. Lu gimana sih? Hah? Mentang-mentang terusan Suez itu kapalnya nggak bisa lewat, kiriman kebab Baba Rafinya tuh nggak bisa Oh, nyampe, iya. makanya jelek. Iya, jelek ya. Terusan Sebenarnya- Suez udah dibuka, kebab Baba Rafinya nyampe ke Nyampe. Inggris, bagus lagi, meledak lagi kan. Tapi ownernya tadi udah nelpon gue juga. Hmm. Pokoknya dia udah menjamin Salah ini bakal top skor. Kenapa top skor? Baba Rafi udah ngeluarin menu spesial. Wow, Menu spesial buat top skor gitu. buat top score. Besok tuh Salah main udah perpaduan Ronaldinho. Buset dah. Tapi bukan yang sekarang kan? Ronaldinho waktu masih jago kan? Iya, kalau yang sekarang mah udah tua. Iya. Gendut coy maksudnya. Pokoknya Kane udah lewat. Kesalahannya Mane kenapa dia nggak coba menjadi bertetap Baba Rafi. Oh. Makanya bapuk. Heeh. Iya. Kemarin Firmino kan ngegolin juga kan sama Alisson. Iya, dibagi ya. Nah, itu dibagi sama dia. Itu dicobain ininya doang. Yang sayur-sayuran doang. Oh, baru dikit-dikit sayuran. aja. Oh, golin anjir. Aduh. Anjir. Oke lah. Gimana gitu? Gimana? Baik, Salah. Sekalian lu jelasin deh. Ya udah Salah. Besok top score sebenarnya sih kemarin hampir nyetak gol loh, dia ada kesempatan, nggak tahu kenapa meleset miss kayak gitu. Ya mungkin lagi sialnya, besok harusnya sih bisa nyetak gol lawan Palace yang biasanya dia, kalau nggak salah 2 pertandingan terakhir lawan Palace tuh ngegolin. Saya ingat gue ya, coba nanti dicek lagi. Dia selalu ngegolin setiap lawan Palace. Salah pilihan kapten juga buat game ini, walaupun kemarin zong, tapi kayaknya tetap potensinya bagus. Kemarin bermainnya tetap juga bagus. Ya kesempatannya buat lawan Palace harusnya lebih besar dibandingkan yang sebelumnya lawan Burnley. Oke. Kemudian lanjut ada pemain Newcastle. Willock. Besok lawan Fulham. Pilihan lu nih. Mana ada pilihan gua gitu. Nggak tahu. Gua nggak tahu Willock gimana.
Fulham kemarin berhasil nahan imbang MU. Oh, berarti MU-nya yang jelek itu. Lagi emang ini, lagi Kembali, MU berhasil nahan imbang Fulham. Oh, anjir. Dia. Kan golnya juga bau-bau offset. Iya. Apaan anjir, orang keren banget. Bau offset. Bau. Berbau-bau offset. Targetnya berapa MU? Ya, emang Nggak ada kan? Cuma itu doang. Iya. Oke, besok Willock lawan Fulham. Seperti kita bilang, Willock jadi tipe striker karena si Calum-Wilson cedera, ya kan? Jadi striker dia. Joelinton malah yang banyak jemput bola. Udah disampaikan dari kemarin-kemarin kita ngeliat, makanya dia udah nyetak gol 5 berarti kan sampai sekarang 5 match kan dia starting, dia main pasti nyetak gol. Dia main pasti nyetak gol. Iya. Gila ya. Emang gila Willock nih. Apa namanya, mutiara di akhir game week. Iya benar. Oke, next kemudian ada sepupunya Raka, Mon. Gimana? Ada sepupu sama ya. Mirip, model rambutnya mirip aja. Tinggal warnanya doang kan. Tinggal warnain doang ya. Tapi bedanya kalau lu warnain disangkain ini telaman melayangan di sawah. Tirang anjir. Mason Mount lawan Aston Villa. Ini akan menjadi apa ya? Sebenarnya harusnya Mount ini akan ketemu sama Declan Rice. Tapi Rice-nya kan cedera ya. Kemungkinan nggak akan main. Nah, Mount ini pemain yang punya work rate yang tinggi di MU, di Chelsea, work rate yang Chelsea lu dari tadi MU mulu. Iya. Tadi Liverpool juga MU lagi. Nah, Mount ini lawan Aston Villa di game week yang terakhir, walaupun away ke Aston Villa ya. Menurut gua kemarin dia nggak diistirahatin, tapi besok nih kemungkinan juga nggak akan diistirahatin ya, karena ini kalau dibilang hidup dan mati ya hidup dan mati juga. Walaupun sekarang posisinya Chelsea udah di peringkat 3, tapi masih bisa banget salip sama Leicester ataupun Liverpool. Liverpool punya peluang tinggi. Kalau Leicester Tottenham sih lawannya, Tottenham yang nggak tahu ya. Tottenham bisa jadi tiba-tiba bapuk di beberapa game week ini. Nah, si Tuchel ini nggak mungkin, menurut gua nggak akan berjudi untuk meminggirkan atau mengistirahatkan Simon untuk UCL lawan City gitu, karena jadwalnya sendiri itu jeda waktunya 1 minggu. Jadi menurut gua nggak ada alasan Mon untuk tidak dimainkan, karena Mon ini adalah salah satu kunci Chelsea untuk bisa bermain dengan high pressing. Soalnya kan kalau Werner mungkin cepat, speednya cepat, tapi dia tidak punya stamina sekuat Simon. Mon ini ibaratnya N'Golo Kante, ini Mon di sini, ya kan? Nah, Mon di sini. Nah, ini si Fred di sini nih. Cuma lebih licik aja kalau Fred. Gitu. Dia mafia aja. Gitu. Jadi kalau Mon punya Aston Villa yang bermain defensifnya tinggi, ya kan? Dia mainnya defensifnya agak dalam lah ya. Dia defensifnya dalam, bikin memancing main untuk melakukan shooting dari luar kotak penalti. Dan Mon ini punya naluri second line attacking yang bagus. Jadi dia akan mencari lubang di antara pemain-pemain belakangnya Aston Villa, dan dia punya kesempatan untuk mencetak. Oke. Cukup jelas dijelaskan oleh Raka sepupunya. Kemudian kita lanjut, ada Asiat City. Torres besok lawan Everton. Tapi gua udah ini juga sih ngakalin. Kalau misalkan Torres nggak main, kita bacotin Naruto Fernandes, aset MU loh. Iya. Bench. Musim depan pindah ya? Enggak lah. Torres ini kemarin udah diistirahatin. Udah diistirahatkan? Ya, dia udah diistirahatin. Jadi kemungkinan besok akan main. Dan Torres ini ibaratnya apa ya? Dia kalau lagi meledak di satu pertandingan dia. Iya, memang ini. Poinnya bagus banget. Lengkapin lah. Mana Bay? Ya Torres kayaknya kalau nurunin Mahrez sama Foden agak resiko juga ya. Agak mulai padat, mulai dekat dengan final Champions. Kayaknya si Torres yang lebih fresh buat ngabisin pertandingan formalitas ini sih. Gue bilang sih nggak terlalu banyak pemain intian dimainin. Dan Mahrez dan Foden kan kemarin main 90 menit ya. Kayaknya bakal di-save sih buat final Champions.
Sterling juga masih Oke. bau-baunya kan cedera kan. Siapa cedera? Sterling. Udah, gak usah lama-lama di aset City. Kemudian ya, ada 3 striker yang kita pilih. Pertama Bamford. Ini transfer in gua di game week 38 ini. Gimana? Coba jelasin. Kenapa gua ambil Bamford karena gua buang si DCL. Wah, DCL. Udah bapuk. DCL. Gua kira kemarin bisa nyetak gol loh. Everton ternyata. Nah, ini Bamford nih karena yang pertama waktu di game kemarin waktu lawan West Brom dia mencetak 2 assist, ya kan. Dan di 2 game week terakhir, di 3 game week terakhir itu dia mencetak 2 gol. Ya betul. Ya kan. Jadi menurut gua 2 gol dan 1 assist. Jadi menurut gua Bamford ini punya motivasi yang lebih untuk bisa meledak di akhir musim ini. Karena apa? Karena untuk satu dia akan mengincar spot di timnas. Iya. Yang kedua dia nggak menutup kemungkinan dia untuk transfer keluar dari Leeds. Karena apa? Tahu sendiri kan Harry Kane mau dikeluarkan. Iya. Nah, menurut gua Tottenham ini harus Nyari striker ya. nyari striker penggantinya Harry Kane. Nah, mungkin bisa jadi si Bamford ini akan menjadi incarannya si Tottenham. Karena apa? Karena ya dia sudah fasih bermain di EPL, jadi nggak perlu banyak adaptasi lagi. Dan Tottenham ini butuh butuh pemain yang bisa cepat adaptasi karena timnya ini juga kurang stabil Tottenham. Gitu. Jadi Bamford nih pasti akan istilahnya menjual diri di game terakhir. Apalagi lawannya West Brom dan bisa banget untuk mengeksploitasi lini belakangnya West Brom. Oke. Sudah cukup jelas. Besok ada Leicester lawan Tottenham. Kita pilih Iheanacho. Kemarin main 30 menit doang, tapi berhasil ngegolin. Betul. Emang posisinya lagi bagus-bagus juga ya? Positioning bagus. Walaupun Chelsea agak bolanya agak kayak Kovacic kepleset sih. Kepleset, ambil bolanya terus tapi posisi Iheanacho ini pas gitu. Justru kan itu jadi modal yang bagus buat striker. Iya. Positioning bagus. Shootnya kaki kanan kaki kiri bagus. Punya tinggi badan yang aerial duelnya juga bagus. Jadi Iheanacho ini menurut gua adalah penyerang yang komplit juga. Gitu. Isunya sih Werner mau ditukar sama Canada. Tukar timnas. Enggak, tukar ke cewek katanya. Masih jauh. Jadi memang untuk besok Iheanacho bisa potensi ngegolin ya lawan Tottenham ya. Harusnya lawan Tottenham akan gol karena Leicester mengincar zona juga. Tuh. Ini seru ini game terakhir. Tiba-tiba Liverpool kan yang tercipta. Gua mau putar ulang video kita yang sama Sabrina. Kita kan terakhir tuh 1, 2, 3, 4. Siapa yang 1, 2, 3, 4 tuh? Ya. Prediksi yang paling benar siapa tuh? Dapat apa? Dapat apa? Ntar makan bareng sama gua. Iya, makan bareng sama lu, gua yang masak. Iya, itu maksudnya. Lanjut lah. Oke. Kemudian nih anak didiknya Bayu di rentalan PS. Siapa tuh? Antonio. Jagoan gua. Ya kemarin terbukti nyetak gol. Kelihatan banget sih memang bedanya kalau nggak ada dia. Sama kelihatan lagi fit gitu. Ambil selama dia kelihatan fit. Pokoknya fit bagus. Karena Lingard juga lagi jelek ya. Lingard juga lagi jelek. Gitu. Dan Antonio bagus biasanya positioningnya Antonio lagi di depan banget. Lingardnya nggak terlalu kelihatan eksplosif kayak awal-awal. Jadi Antonio pilihan bagus buat ini, apalagi pertandingan kandang terakhir. Kayaknya juga masih ngejar sih peringkat 5. West Ham kan masih ada kemungkinan kan, masih semangat ya. Masih. Iya. Sip. Oke. Cukup ya. Cukup. Udah berarti belum satu. Kaptennya siapa? Salah. Lagi. Oke. Kok salah mulu sih? Tidak peduli. Peduli. Salah. Udah pilihannya salah. Apa ada hubungannya dengan Bapak Raffi? Nggak ada, emang dia pantas jadi kampret di game week ini. Kenapa lu?
Gua bingung aja. Salah lagi kata Bayu, tidak peduli, bodo amat ya. Emang bener pantas sih. Lah emang gitu Iya. Iya. Ya udahlah, salah. kecuali lu podcast sama kita ada pemikiran sendiri ya udah nggak apa-apa. Silakan. Ya podcast kita bertiga doang. Kecuali atau kita buka nih polling siapa nih pilihan netizen ini, ya udah kita buka juga. Oke. Sudah cukup untuk game penutup kali ini ya. Oke. Lu gimana? Ada pesan dan kesan satu musim kita menemani Sobat Bacot? Ya untuk musim ini alhamdulillah ya kita ya satu musim kita selesaikan. Mana? Kita selesaikan. Terima kasih yang setia menonton. Terima kasih semuanya dan minta maaf misalkan ada salah-salah segala macam buat musim ini. Masih suasana lebaran, mau maaf lahir dan batin juga semuanya, dan semoga musim depan kita bisa lanjut juga. Tapi berita baiknya kita Euro bakal tetap rekaman dan kita bakal ngebahas konten-konten untuk Euro. Dan Euro, kita nggak ada liburnya dong anjir. iya, makanya di Euro kita bakal tetap rekaman dan kita tetap bahas. Kita tetap bikin konten biar bisa menemani kalian di waktu senggang juga, dan terima kasih juga masih setia nonton kita. Itu sih kalau dari gua. Oke, harusnya lu bilang minta maaf, gua nggak juara satu lagi musim ini. Ngapain minta maaf, itu kesalahan sendiri aja. Oh gitu. Oh iya. Tidak perlu. Gua kan mau ngeledek. Nggak jadi ya, nggak bisa ya. Tapi bukannya sombong anjir. Iya, Kalau gua terima kasih banyak sekali lagi buat sponsor kita Baba Raffi sudah menemani kita dalam setahun ini. Terima kasih Kebab Saktinya sampai Salah bisa menjadi salah satu kandidat Golden Boot sampai untuk tahun ini ya. Ya semoga bisa inilah top skor dengan menu spesial Baba Raffi yang sudah dikirim ke Inggris. Gitu aja. Oke, kalau dari gua terima kasih yang sebesar-besarnya juga untuk para sponsor, dan juga terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya untuk para manajer FPL di Indonesia terutama yang sudah terus mengikuti kita, memberikan nggak capek-capek memberikan saran, kritik, masukan untuk membuat kita lebih baik lagi. Dan selamat untuk kalian para manajer FPL di Indonesia yang sudah menyelesaikan musim yang abnormal ini, yang mungkin di musim-musim depan nggak akan terjadi lagi seperti triple game week. Iya. Kapan lagi ada triple game week gitu kalau nggak di pandemi seperti ini, kalau nggak di demo sama fansnya. Udah. Kapan lagi ada triple game? Jadi yang menurut gue ini musim yang abnormal ya, dan perlu diapresiasi untuk para manajer yang menyelesaikan musim ini walaupun kondisinya sulit diprediksi. Selamat buat para manajer yang sudah menyelesaikan dan tidak berakhir dengan di kebun singkong. Menyelesaikan akunnya dengan finish lah. Dengan terhormat. Oke, cukup ya. Untuk minggu ini terima kasih banyak. Sampai jumpa tahun depan untuk FPL ya. Tahun depan untuk FPL. Oh, thank you. Dadah.